Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Zhang Chunhua menangis. Meskipun ada firasat untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu pasti akan menemukan kesempatan untuk meninggalkan istri mereka. Tapi yang tidak diharapkan Zhang Chunhua adalah hari ini akan datang begitu cepat. Sekarang, Zhang Chunhua akhirnya melihat hatinya. Cita-cita dan mimpinya bukan seperti yang ia pikirkan semula. Saat ini, mimpi terbesar Zhang Chunhua adalah menemani Zhu Hengyu. Bahkan jika dia hanya bisa menjadi wanita petani biasa selamanya, dia tidak memiliki penyesalan atau penyesalan. Namun, Zhang Chunhua tidak bodoh, dia memahaminya lebih baik daripada orang lain. Untuk tetap di samping Zhu Hengyu, dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Itu, jangan menangis. Melihat Zhang Chunhua yang menangis seperti hujan, Zhu Hengyu tiba-tiba gelisah. Melihat ekspresi cemas Zhu Hengyu, Zhang Chunhua tertawa keras meskipun menangis. Menyeka air mata di wajahnya, Zhang Chunhua tidak ingin dia melihat kesedihannya. Namun, begitu air mata lama terhapus, air mata baru keluar dengan cepat. Berdiri dengan tiba-tiba, Zhang Chunhua berlari ke kamar mandi dengan cepat. Selama seluruh proses, Zhang Chunhua tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah setengah jam, Zhang Chunhua akhirnya menstabilkan suasana hatinya dan kembali ke ruang tamu. Melihat suasana hati Zhang Chunhua tampak tenang, Zhu Hengyu sangat lega. Meskipun dia tidak tahan, tapi ini untuk kebaikan ibu dan anak mereka, dan Zhu Hengyu tidak akan mundur. Dari lengannya, dia mengeluarkan sebuah buku. Zhu Hengyu berkata kepada Zhang Chunhua, masih ada 1 hari dan 1 malam sebelum akhir babak nyala api ini. Selanjutnya, aku akan mengajarimu keajaiban bola api lava, dan kau harus belajar keras. Mengangguk dengan penuh semangat, Zhang Chunhua duduk di sebelah Zhu Hengyu. Pada waktu berikutnya, mereka berdua mengajar satu persatu dan yang lainnya belajar, dan keduanya sangat serius satu sama lain. Dalam sekejap mata, sepanjang malam berlalu. Zhu Hengyu juga sepenuhnya menjelaskan bola api lava ke buku sihir. Khususnya di buku-buku sihir, kata-kata yang tidak diketahui Zhang Chunhua semuanya ditandai. Tentu saja, hampir mustahil untuk mempelajari sihir hanya dalam 1 malam. Untuk membiarkan Zhang Chunhua menguasai bola api lava sesegera mungkin, Zhu Hengyu harus mengeluarkan banyak kekuatan mental. Pengetahuan dasar tentang bola api lava dan teknik pelepasan disuntikkan ke lautan pengetahuan Zhang Chunhua dengan cara inisiasi. Dengan cara ini, Zhang Chunhua belajar sihir bola api lava sebentar lagi. Meskipun penguasaannya masih sangat rendah, ia sudah bisa melepaskan sihir bola api lava dengan lancar. Selanjutnya, selama Zhang Chunhua merujuk pada buku-buku sihir, terus memahami, terus berlatih, ia bisa terus meningkat dan membaik. Merasakan pencerahan konstan di hati saya, Zhang Chunhua sangat gembira. Ternyata sihir itu begitu ajaib, begitu misterius. Tetapi di sisi lain, Zhu Hengyu, karena metode inisiasi, kondisi mentalnya sangat lamban. Dengan senyum lelah, Zhu Hengyu berkata, aku sedikit lelah, pergi istirahat, kamu terus bersorak. Setelah berbicara, Zhu Hengyu perlahan berdiri. Selama waktu tidurku, kamu ingat membaca buku itu dengan cermat, menuliskan semua yang tidak kamu ketahui, dan membantumu menjawab ketika aku bangun. Dihadapkan dengan penjelasan Zhu Hengyu, Zhang Chunhua mengangguk dengan penuh semangat dan setuju. Setelah Zhu Hengyu duduk, mengambil buku sihir, Zhang Chunhua berkonsentrasi belajar. Bagaimanapun, dia tidak boleh gagal dari kerja keras dan harapan Zhu Hengyu. Dalam sekejap mata, 5 atau 6 jam berlalu. Ketika Zhu Hengyu bangun, waktunya telah tiba untuk fajar. Setelah beristirahat begitu lama, semua energi yang dikonsumsi Zhu Hengyu dikembalikan. Putraku, sudah larut, pertarungan nyala api ini akan segera berakhir, apakah kamu punya hal lain untuk dijelaskan? Tidak ada yang perlu dijelaskan, aku akan datang menemuimu segera, dan tidak ada kata terlambat untuk mengatakan sesuatu ketika sesuatu terjadi. Sambil berbicara, Zhu Hengyu berhenti, dan kemudian melanjutkan, lava verbal magic, apakah Anda memiliki pertanyaan? Hanya setengah jalan dari percakapan, lampu merah tiba-tiba melonjak di sekitar tubuh Zhu Hengyu. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu segera menatap Zhang Chunhua. Benar saja, seperti yang diduga Zhu Hengyu. Tidak ada cahaya merah di sekitar tubuh Zhang Chunhua. Jelas, dia harus terdampar di medan api. Zhu Hengyu buru-buru berkata, kamu tinggal di sini sendirian, kamu harus hati-hati, tidak ada yang penting, yang terbaik adalah tidak meninggalkan menara ajaib, dan... Hanya setengah jalan dari percakapan, lampu merah di sekitar tubuh Zhu Hengyu meledak seketika. Lampu merah menyala, dan tubuh Zhu Hengyu langsung menghilang di depan Zhang Chunhua. Dalam kilatan cahaya merah, Zhu Hengyu muncul di plaza selatan kota Tiandu.
Setelah secara tidak sadar melihat sekeliling dan memastikan bahwa Zhang Chunhua benar-benar berhasil tetap berada di medan api, Zhu Hengyu tiba-tiba tersenyum puas. Meskipun harus dipisahkan, tetapi tetap secara permanen di medan api, ini jelas merupakan hal yang hebat bagi Zhang Chunhua. Setelah membedakan arah, Zhu Hengyu melangkah maju dan bergegas ke tempat penyimpanan kereta rusa. Hanya berjalan tidak jauh, Zhu Hengyu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berhenti dalam sekejap. Rusak. Pertama kali dia memeluknya, dia cepat-cepat meraba-raba. Tapi lengannya kosong. Zhu Hengyu tiba-tiba tersenyum pahit. Sebelumnya, semua biaya berasal dari Zhang Chunhua. Setelah Frost Battlefield keluar, tidak nyaman untuk membawa uang yang ditukar, jadi Zhang Chunhua terus menyimpannya. Sekarang Zhu Hengyu benar-benar tidak punya uang. Bahkan jika saya bergegas ke tempat di mana gerobak rusa disimpan, saya tidak bisa mendapatkan gerobak sama sekali. Jika Anda tidak memberi orang biaya penyimpanan, bagaimana mereka bisa membiarkan Anda mengambil mobil itu? Yang paling membuat Zhu Hengyu merasa tak berdaya adalah, pada saat ini, masih ada waktu yang lama sebelum Frost Battlefield dibuka. Masih ada lebih dari setengah hari yang tersisa hari ini. Besok sepanjang hari, kita harus pergi. Frost Battlefield hanya akan terbuka di malam hari lusa. Apa yang Zhu Hengyu makan, minum, dan di mana dia tinggal untuk waktu yang lama. Selain itu, hal yang paling mendesak bukanlah apa yang harus dimakan. Itu sudah sore ketika alam 5 elemen terbalik, dan itu kurang dari 2 jam sebelum Heitian. Dalam waktu kurang dari 2 jam ini, jika Zhu Hengyu tidak menemukan tempat untuk hidup sesegera mungkin, maka malam ini, ia kemungkinan besar akan mati beku di jalan. Pasti sudah terlambat untuk menghasilkan uang segera. Pejalan kaki di jalan datang dan pergi dengan tergesa-gesa, tidak ada yang peduli tentang Zhu Hengyu, dan Zhu Hengyu tidak memiliki apapun untuk dijual. Satu-satunya cara yang bisa dipikirkan Zhu Hengyu adalah mengemis di sepanjang jalan. Namun, sebagai generasi iblis besar yang bermartabat, bahkan jika Zhu Hengyu mati beku di jalan, dia tidak bisa menjadi pengemis. Dalam kecemasan, Zhu Hengyu berkomunikasi dengan tubuh Xuanzong Dharma untuk pertama kalinya. Di bawah perintah Zhu Hengyu, Xuanzong Dharma Body sementara meletakkan segalanya. Semua energi digunakan untuk menganalisis situasi Zhu Hengyu saat ini dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Untungnya, badan Dharma Xuanzong memiliki lebih dari 600 kecerdasan, jelas itu tidak meledak di bawah analisis cepat. Ini menggabungkan banyak bahan yang diperoleh di perpustakaan. Segera dia membantu Zhu Hengyu dan menemukan cara termudah. Pergi ke timur dari sini, sekitar 1 jam kemudian Anda dapat mencapai daerah kumuh. Di daerah kumuh, semua orang yang tinggal di daerah kumuh adalah. Meskipun bangunan di sana agak bobrok, masih ada banyak rumah kosong. Temukan saja sebuah rumah kosong dan Anda hampir tidak bisa bertahan malam. Besok Zhu Hengyu dapat pergi ke jalan-jalan dan mendapatkan uang melalui keahliannya sendiri untuk tetap hidup. Meskipun akan memakan waktu 3 hari 2 malam untuk memasuki Frost Battlefield, apa yang benar-benar sulit ditolak Zhu Hengyu hanya malam ini. Melihat langit, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya. Jika Anda tidak pergi sesegera mungkin, akan sulit untuk mencapai daerah kumuh di sudut tenggara kota Tiandu sebelum gelap. Dengan tergesa-gesa sepanjang jalan, Zhu Hengyu mengikuti rute yang disediakan oleh Xuanzong Dharma Body sepanjang jalan. Ketika matahari akan terbenam, Zhu Hengyu akhirnya tiba di lorong yang sangat suram dan berantakan. Berhenti di sisi gang dengan takjub, Zhu Hengyu memandangi gang yang gelap dengan tak percaya. Di luar pintu masuk gang, bisa dikatakan sibuk, ramai, jalanan bersih dan rapi, dan pejalan kaki yang lewat mengenakan emas dan perak. Jalanan di kedua sisi jalan juga tinggi, megah dan mewah. Tapi melihat ke arah gang itu, cahaya di lorong-lorong sangat redup, dan tanahnya sangat lembab. Di lorong-lorong, sepanjang tahun tidak ada sinar matahari, gelap dan lembab, dan mengeluarkan bau yang tidak enak. Mengerutkan kening. Jika tidak memaksanya, Zhu Hengyu tidak akan pernah masuk ke sini. Bukannya Zhu Hengyu munafik. Zhu Hengyu berasal dari perkampungan kumuh, dan ia bukan orang asing di tempat ini. Namun, itu sudah terjadi. Permukiman kumuh itu kotor dan bau, di lingkungan ini tidak ada yang mau tinggal di sini kalau tidak perlu. Sambil mengerutkan kening, Zhu Hengyu masih melangkah maju dan berjalan menuju gang. Matahari akan terbenam, dan langit mulai gelap. Zhu Hengyu harus menemukan tempat secepat mungkin untuk bertahan di malam yang dingin ini. Memasuki gang, alis Zhu Hengyu menjadi semakin erat. Tanah di lorong-lorong jelas ditutupi dengan batu biru, tetapi di atas batu, ada debu. Debu itu bukan apa-apa. Tetapi debu tidak dibersihkan sepanjang tahun, dan lingkungan di sekitarnya begitu gelap dan lembab. Oleh karena itu, di tanah batu biru, itu sangat lengket, bahkan sedikit di sol sepatu. Perasaan itu benar-benar tidak nyaman. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu merasa bahwa lempengan Bluestone itu terasa seolah telah menyentuh ingus besar, tidak hanya lengket, tetapi juga bau. Sambil menahan napas, Zhu Hengyu dengan cepat berjalan melewati lorong-lorong dan memasuki sebuah gubuk yang bobrok dan bau. Gubuk itu bukan saja tidak berventilasi, tapi juga sangat gelap dan lembab, bau kain, kulit, sampah, pengap dan bau keluar dari gubuk rendah.
Saat ini, meskipun langit sudah gelap, orang-orang miskin di gubuk tidak bersembunyi di gubuk. Mereka duduk berdua atau bertiga di pintu gubuk, tampak lemah. Seluruh area gubuk didistribusikan dalam area melingkar. Di pusat daerah melingkar ini, ada kolam air yang sangat keruh, bau dengan diameter ribuan meter. Di atas permukaan air kolam, ada sampah berwarna-warni dan lapisan busa yang tebal. Di seluruh area gubuk, 80% bau busuk berasal dari kolam. Mencari jauh. Di sekitar kolam, ada lingkaran gubuk rendah. Di sekitar lubang air, ada sekitar 3.000 gubuk. Di pinggiran gubuk, ada bangunan menjulang. Melihat ruang terbuka yang sangat luas ini dengan diameter ribuan meter, Zhu Hengyu tidak merasa bingung. Dia tidak mengerti, bagaimana bisa daerah seluas itu dibebaskan di kota emas surga ini. Biarkan orang-orang miskin ini menempati di sini. Ini tidak logis. Tetapi pada saat ini, hal yang paling mendesak adalah dia harus menemukan gubuk kosong sesegera mungkin untuk bertahan hidup di malam yang dingin ini. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu memberi perintah kepada Xuan Zongfa. Biarkan dia mencarinya di bahan pustaka dan lihat apakah dia bisa menemukan alasan kemalasan di sini. Setelah menerima pesanan Zhu Hengyu, Fasen Xuan Zong dengan cepat menemukannya. Hanya butuh lebih dari 10 napas waktu, dan badan hukum Xuan Zong memberikan jawabannya. Jutaan tahun yang lalu, lubang air ini, dan daerah kumuh dekat lubang air, pada awalnya merupakan desa gunung kecil yang tidak mencolok desa Zhoujia. Semuanya di sini pada awalnya sangat biasa dan sangat biasa. Hingga suatu hari, seorang jenius super muncul di desa Minggu. Zhou Tian telah bangkit jauh-jauh dan telah menjadi master yang terkenal dalam membalikkan 5 elemen dunia. Segera setelah, Zhou Tian memperoleh inti kristal sumber daya dari 5 medan perang uji coba utama. Dengan inti kristal sumber daya, sinar traksi dari 5 medan perang uji coba utama akan memiliki kesempatan untuk berkeliaran di desa. Dengan munculnya sinar cahaya terkemuka di 5 medan perang percobaan, Zhou Jiachun secara bertahap menjadi makmur. Semua beku dalam radius 1000 mil berkumpul satu demi satu. Di bawah naungan super genius itu, dengan Zhou Jiachun sebagai pusatnya, kota Tiandu didirikan. Awalnya, semuanya sempurna. Namun, dunia ini seperti ini. Benci orang, tapi ketawa orang. Melihat Zhou Tianfei, Huang Tengda dan Rijin Doujin, para penduduk desa mulai iri dan benci. Perbaikan jalan setiap minggu. Semua orang berpikir bahwa Zhou Tian perbaikan terlalu sedikit, terlalu sempit, dan nilainya terlalu rendah. Jalan telah diperbaiki. Semua orang tidak punya mobil. Apa gunanya jalan ini? Jika Anda ingin semua orang merindukan Anda harus mengirim mobil ke setiap keluarga. Menghadapi permintaan semua orang, Zhou Tian tidak mengatakan apa-apa. Ada 3.000 keluarga di desa, dan satu keluarga dibagi menjadi kereta mewah. Tetapi, apakah ini akan memuaskan semua orang? Jelas, ide ini terlalu naif. Semua orang masih tidak puas setelah menerima kereta mewah. Jika Anda ingin semua orang melafalkan cinta Anda harus mengirim 100.000 yuan ke setiap keluarga. Anda mengirim uang, semua orang berjanji untuk mengatakan bahwa Anda baik-baik saja. Kemudian, Zhou Tian dengan murah hati menyumbangkan uangnya, dan setiap keluarga membagikan 100.000. Jadi, semua orang harus selalu mengatakan sesuatu yang baik padanya, bukan? Tapi nyatanya, orang yang benar-benar berpikir begitu naif. Semakin banyak Zhou Tian seperti ini, semakin banyak orang membencinya. Jika Anda sangat kaya, Anda dapat membagikan begitu banyak untuk setiap orang. Terutama seiring berjalannya waktu, Zhou Tian membangun sebuah kota besar dengan Zhou Jiachun sebagai intinya. Karena Zhou Jiachun adalah intinya, maka kota ini secara alami adalah Zhou Jiachun. Menghadapi ini, Zhou Tian tidak bisa lagi mundur. Anda tahu, kota ini bukan hanya Zhou Tian saja. Itu adalah hasil kerja kerasnya dan rekan-rekannya. Tidak mungkin untuk mendapatkan 5 inti kristal sumber daya pada saat yang sama dengan kekuatan satu orang saja. Inti kristal 5 sumber daya adalah 5 mitra dalam tim, masing-masing, yang diperoleh dari 5 medan perang percobaan. Oleh karena itu, apakah Zhou Tian mau atau tidak, dia tidak bisa menyetujui permintaan penduduk desa ini. Menghadapi pemberontakan Zhou Tian, para penatua Zhou Jiachun sangat marah. Anda adalah keturunan keluarga Zhou, dan semua yang Anda miliki diberikan oleh keluarga Zhou. Sekarang, jika keluarga Zhou menginginkan Anda harus mengeluarkannya. Kota ini harus diserahkan kepada asosiasi tetua desa untuk pengelolaan terpadu. Menghadapi argumen tidak rasional dari para tetua desa keluarga Zhou, Zhou Tian bertahan hingga batasnya. Kota ini ada di sekitar Zhou Jiachun, jika mereka memiliki kemampuan, mereka hanya mendapatkannya. Namun, kota ini tidak hanya Zhou Tian saja, tetapi juga milik 5 mitra Zhou Tian. Jika seseorang benar-benar tidak membuka mata mereka dan mengingini kota ini, teman-teman Zhou Tian tidak mudah untuk diajak bicara. Menghadapi pemberontakan Zhou Tian, seluruh desa sangat marah. Baik Zhou Tian, dengan darah keluarga Zhou mengalir di tubuh Anda, tetapi begitu memberontak, apakah masih ada hukum raja? Asosiasi klan keluarga diputuskan setelah penelitian yang cermat.
Hanya dalam waktu 1 minggu dalam seminggu, pengelolaan kota akan ditransfer ke asosiasi klan desa Zhoujia. Jika tidak, veteran klan akan mengusir Zhou Tian dari desa Zhoujia dan mengambil nama belakang Zhou Tian. Menghadapi keputusan akhir asosiasi klan, Zhou Tian benar-benar putus asa. Pagi-pagi keesokan paginya, Zhou Tian secara resmi mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan hubungan dengan Zhou Jiachun. Adapun nama keluarga Zhou, mereka dapat menerimanya jika mereka mau. Mulai saat ini, Zhou Tian tidak lagi disebut Zhou Tian, tetapi Du Tian. Alasan mengapa namanya diganti Du Tian adalah karena Zhou dan Du keduanya memiliki makna penuh. Di lingkaran biksu, Zhou Tian dan Du Tian memiliki makna yang serupa. Karena itu tidak bisa disebut Zu Tian, lebih baik menyebutnya Du Tian. Kota ini juga secara resmi bernama Tiandu. Hanya membaca, itu berarti kota surga. Membacanya mundur, itu adalah nama Du Tian. Menghadapi Zhou Tian yang menentukan, yaitu Du Tian. Para penatua Zhou Jiachun benar-benar tercengang. Sekarang, mereka telah memisahkan diri dari Zhou Jiachun, dan bahkan nama keluarga mereka telah diubah menjadi nama keluarga. Dengan cara ini, tidak mudah untuk berpikir tentang mengingini Tiandu Cheng. Orang-orang di Zhou Jiachun tidak bisa menyerah begitu saja. Dalam 3 tahun berikutnya, mereka terus membuat masalah dan mengganggu ketertiban ibu kota surgawi. Meskipun Du Tian telah secara paksa bertahan, tetapi pasangannya tidak mudah untuk berbicara. Suatu malam, 4 rekan Du Tian bergabung dan membakar Zhou Jiachun dengan api. Di seluruh desa Zhoujia, tidak ada yang keluar hidup-hidup. Ada banyak legenda tentang malam itu. Banyak orang mengatakan bahwa 4 mitra Du Tian, yang dipimpin oleh ribuan tentara dan tentara dari ibu kota, menghancurkan seluruh desa Zhou Jiachun. Kemudian terbakar ke Tanah Putih. Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak mungkin lolos bahkan dari mulut yang hidup. Orang lain berkata, 4 mitra Du Tian yang menyusun rencana untuk membuat seluruh desa mabuk selama perayaan Zhou Jiachun. Semua orang di desa Zhoujia dibakar hidup-hidup dalam koma mabuk. Orang lain berkata, secara keseluruhan, ada banyak legenda. Tapi jelas, klaim ini hanya legenda, dan tidak ada bukti nyata. Menurut pernyataan resmi, keempat mitra Du Tian tersinggung dan membakar Zhou Jiachun. Setelah itu, mereka sangat marah. Kota Tiandu dibangun di sini, bukan di kota kelahiran 4 mitra lainnya. Selain itu, nama kota ini dinamai Du Tian. Itu karena Du Tian, hari Minggu asli, adalah bos mutlak tim ini. Sekarang, 4 adik lelaki kecilnya berani bersembunyi darinya dan membunuh semua penduduk desa di desa Zhoujia. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dalam kemarahan, Du Tian mengirim 4 rekannya ke penjara, dan itu berlangsung 30 tahun. Kisah Du Tian dan rekannya, jangan bicara tentang dia. Semua seutuhnya. Sejak saat itu, desa Zhoujia, yang terbakar menjadi tanah putih, dibiarkan menganggur dan ditinggalkan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang miskin tunawisma di kota berkumpul satu demi satu. Gubuk dibangun di sini, mengubahnya menjadi kumuh. Daerah kumuh bukan milik kota Tiandu, juga bukan milik siapapun. Siapapun bisa tinggal di sini. Seiring berjalannya waktu, di kota Tiandu yang makmur, muncul zona tanpa zona 3. Tidak ada hukum. Tidak ada yang akan peduli tentang semua yang terjadi di sini. Inilah sebabnya mengapa Badan Hukum Xuanzong menyarankan Zhu Hengyu untuk datang ke sini. Ini adalah zona kacau, kotor, berantakan, dan buruk. Semua jenis insiden kejam akan sering terjadi. Setiap kali ada perbedaan, mayat akan mengambang di kolam. Setelah penyelamatan muncul, cukup gali lubang dan kubur. Ada orang yang panik dan mati kelaparan. Bahkan menyeret jenazah pulang, keluarkan kulitnya dan keluarkan tulangnya, rebus dalam panci besar, dan makan mulut berminyak. Tidak ada hukum dan hukum di bidang ini. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak ada yang akan melakukan intervensi di daerah tersebut. Semua jenis tragedi manusia sedang dipentaskan setiap hari. Mungkin seseorang akan mengatakan, karena tempat ini sangat buruk, mengapa semua orang berkumpul di sini? Tidak peduli seberapa buruk itu di sini, itu masih bisa bertahan. Zhu Hengyu, jika dia tidak datang ke sini hari ini, lalu besok pagi, dia pasti akan jatuh ke jalan dan menjadi hantu beku. Sangat kejam dan sangat realistis. Zhu Hengyu berjalan perlahan di sepanjang jalan sambil mendengarkan informasi yang dikumpulkan oleh Badan Dharma Xuanzong. Gubuk-gubuk di sekitarnya sudah memiliki pemilik. Jelas inilah jarak terdekat ke jalur itu, sehingga dianggap sebagai lokasi utama, dan tidak mungkin gratis. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu secara bertahap pergi jauh ke daerah gubuk. Langit semakin gelap dan semakin gelap, tetapi Zhu Hengyu tidak pernah menemukan gubuk kosong. Diam-diam dan cemas. Berhenti. Raungan marah tiba-tiba terdengar dari kiri depan. Pada saat yang sama, serangkaian langkah kaki yang berantakan berdering dengan cepat. Dia menoleh dan menatap. Seorang remaja kurus dan kurus, berusia sekitar 13 atau 14 tahun, melompat keluar dari gubuk di sebelahnya. Dia terhuyung-huyung, tubuhnya jelas terluka. Tapi bocah itu mengertakkan gigi dan berlari dengan putus asa.
Di belakangnya, seorang lelaki kokoh dengan sosok dan bekas luka yang kokoh, buta dengan satu mata, memegang belati bernoda darah di tangannya, meraung dan mengejarnya. Antara mengejar dan melarikan diri, kedua sosok itu dengan cepat mendekat. Karena hanya ada satu jalan di seluruh gubuk, bocah itu hanya punya dua pilihan. Cara pertama adalah berlari menuju kedalaman area gubuk. Tapi jelas itu pasti jalan buntu baginya. Pria muda itu sudah kurus, bisa dikatakan kurus, dan pada saat ini, tubuhnya jelas terluka. Sampai sekarang, satu-satunya sinar kehidupan bagi pemuda itu adalah berlari ke jalan. Selama dia bisa berlari keluar dari gang dan mencapai jalan di luar, dia akan aman. Ada ruang lingkup ibu kota surgawi, tidak ada yang berani melakukan kejahatan di sana. Kalau tidak, mereka pasti akan ditangkap dan dihukum mati. Bocah itu tidak punya pilihan selain bergegas menuju lokasi Zhu Hengyu. Sudah terlambat, maka segera. Ketika mereka berdua mengejar dan melarikan diri, bocah kurus berlari ke Zhu Hengyu dalam sekejap. Melihat adegan ini, otot yang kuat bermata satu itu meraung dengan marah, hentikan dia untukku. Zhu Hengyu mengerutkan kening, dan kemudian berinisiatif untuk pergi, membiarkan bocah kurus itu berlari. Siang hari bolong. Oh tidak, langit sekarang gelap, matahari di langit juga telah terbenam. Meskipun itu tidak di siang hari bolong, Zhu Hengyu masih tidak bisa duduk dan menonton seorang anak laki-laki kecil yang terbunuh di depannya. Di sisi lain, melihat Zhu Hengyu benar-benar mengabaikan perintahnya dan mengambil inisiatif untuk memberi jalan kepada pemuda itu. Tiba-tiba, pria berotot bermata satu itu sangat marah. Dalam perkampungan kumuh ini, seseorang berani menulikan telinga atas perintahnya. Ini bukan hidup dan mati. Sambil menggertakkan giginya dengan keras, pria kekar bermata satu itu mengencangkan belati di tangannya. Hari ini, bukan hanya bocah nakal yang akan membunuh, orang yang tidak mematuhi perintahnya juga akan mati. Setelah memikirkannya, naga bermata satu itu berlari 5 meter di depan Zhu Hengyu. Belati bernoda darah di tangannya sedikit tenggelam, membawa impuls berlari, dan membantingnya di antara leher Zhu Hengyu. Sama seperti naga bermata satu yang diam-diam kejam dan memancarkan aura pembunuh, Zhu Hengyu langsung menyipitkan matanya. Datang dalam angin, pergi dalam hujan, berkeliaran di ujung hidup dan mati selama bertahun-tahun. Persepsi Zhu Hengyu tentang pembunuhan telah menjadi naluri. Apa yang disebut niat membunuh bukanlah sejenis energi, itu murni perasaan khusus. Melihat naga bermata satu yang bergegas mendekat, Zhu Hengyu berdiri dengan bangga di sana. Melalui pemikiran ilahi, Zhu Hengyu berkata kepada Fasen Xuanzong, jika aku membunuhnya, apakah itu benar-benar akan menjadi masalah? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Xuanzong Fasen dengan pasti menjawab, belum lagi membunuh naga bermata satu ini. Itu suatu malam sekitar 70 tahun yang lalu. Lebih dari 30.000 orang miskin di permukiman kumuh dibantai. Tetapi baru belatung di mayat merangkak keluar dari lorong-lorong di daerah kumuh bahwa mereka tidak diketahui oleh orang luar. Untuk mengendalikan belatung, Tian Ducheng mengirim orang ke daerah kumuh, mengumpulkan semua mayat dan membakarnya. Selanjutnya, orang-orang Tian Ducheng mengevakuasi daerah kumuh. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang mencoba untuk menyelidiki dan memahami apa yang terjadi di daerah kumuh. Beberapa orang bahkan mengatakan, itu dibuat oleh 4 mitra Dutian. Namun, di bawah analisis Badan Hukum Xuanzong, masalah ini pasti tidak ada hubungannya dengan ibu kota surgawi. Hal pertama yang harus dikecualikan adalah Tiandu Cheng. Anda tahu, bagaimanapun, daerah kumuh ini berada di kota Tiandu. Ini dapat digambarkan sebagai negara di dalam negara. Hal buruk seperti itu terjadi di sana, yang buruk bagi Tiandu Cheng. Selain itu, bahkan jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu, mereka tidak akan pernah melakukannya sebodoh itu. Mereka memiliki 10.000 cara untuk melakukan setengah dari hal-hal yang tidak mereka ketahui atau ketahui. Tidak sampai belatung mayat merayap di jalan sebelum mereka pergi untuk membersihkan. Ini sangat bodoh. Jika Dutian dan keempat rekannya benar-benar bodoh. Jadi bagaimana ibu kota bisa begitu makmur hari ini? Bagaimana mungkin berkembang ke skala hari ini? Hingga kini, lebih dari 70 tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Tidak ada yang bisa mengetahui kebenaran dari kejadian itu. Namun, ini sama sekali tidak penting bagi Zhu Hengyu. Dia hanya perlu tahu bahwa ini memang zona kekosongan kekuasaan. Jangan hanya membunuh naga bermata satu ini. Bahkan jika ada yang jatuh di sini dan membunuh semua orang di sini, tidak ada orang di luar yang akan tahu. Setelah menerima berita yang dikonfirmasi, Zhu Hengyu tiba-tiba menunjukkan cibiran. Untuk pertempuran, Zhu Hengyu benar-benar terbiasa. Bagi Zhu Hengyu, hanya ada dua jenis orang di dunia ini. Satu harus dibunuh. Seseorang seharusnya tidak dibunuh. Adapun orang yang harus dibunuh, Zhu Hengyu membunuhnya tanpa berkedip matanya. Mengenai mereka yang tidak seharusnya dibunuh, Zhu Hengyu dapat menutup mata untuk tidak peduli seberapa agresif lawannya. Meskipun, Zhu Hengyu kini telah kehilangan mana. Tapi secara relatif, bukankah lawan juga kehilangan mapnya? Dengan Zhu Hengyu, dan pendahulu Zhu Hengyu Chu Xingyun, mengalami banyak pertempuran. Ia memiliki banyak pengalaman tempur. Keterampilan bertarung yang luar biasa.
Bahkan tanpa kekuatan sihir, Zhu Hengyu masih Zhu Hengyu. Dalam kondisi yang sama, Zhu Hengyu tidak akan takut pada siapapun. Membunuh. Ketika dia bergegas ke sekitarnya, berotot bermata satu itu berteriak keras. Belati bernoda darah di tangannya menebas ke tenggorokan Zhu Hengyu. Menghadapi belati yang disayat petir, Zhu Hengyu menyamping dengan santai, meletakkan tangan kanannya di lengan pria bermata satu itu. Mengikuti momentum pria berotot bermata satu, Zhu Hengyu mengklik dan mengirim satu persatu. 3 tindakan berurutan dilakukan dengan sangat lancar. Dari perspektif yang melihatnya, di antara tangan kanan Zhu Hengyu, dia menarik lengan pria kuat itu dan langsung menyekat tenggorokannya. Setelah mengejutkan 2 langkah, pria kekar bermata satu itu berhenti kesakitan. Dia menutupi tenggorokannya dengan kedua tangan, tetapi tidak peduli apa, dia tidak bisa menghentikan darah menyembur keluar. Berbalik kembali dengan enggan, setelah melihat putus asa pada Zhu Hengyu. Tubuh lelaki bermata satu itu merosot ke tanah. Dalam sekejap mata, banyak darah memenuhi tanah di sekitarnya. Melihat pria berotot bermata satu yang jatuh mati di tanah dengan dingin, Zhu Hengyu berkata dengan tenang, seorang pembunuh akan membunuh seseorang. Zhu Hengyu tidak pernah berbelas kasih kepada mereka yang ingin membunuhnya. Karena pihak lain ingin menghapus lehernya. Itu tidak baik, dia akan menyeka leher lawan terlebih dahulu. Ini bukan bagaimana kejamnya dia, itu murni untuk pelestarian diri. Ini adalah serangan balasan dari sifat pertahanan yang sah. Lihatlah tubuh pria kekar bermata satu itu dengan dingin. Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk menghadap tidak jauh. Bocah kurus dan gubuk tempat lelaki kuat bermata satu berlari keluar. Awalnya ada master, tapi sekarang, bocah kurus itu pergi, dan otot bermata satu mati lagi. Karenanya, gubuk itu sekarang tidak dimiliki. Karena itu, Zhu Hengyu secara alami menempatinya. 2 langkah keluar, Zhu Hengyu berhenti tiba-tiba. Berbalik dan kembali ke mayat lelaki bermata satu itu. Membungkuk dan mengambil belati bernoda darah. Setelah itu, Zhu Hengyu mengulurkan tangan ke tangan pria berotot bermata satu, mencari rampasan. Sangat disayangkan bahwa pria bermata satu jelas miskin. Perahu itu ada di sekujur tubuh, dan hanya 305 elemen yang ditemukan. Bagi Zhu Hengyu, uang kecil ini masih tidak bisa menyelesaikan masalah. Jika Anda pergi untuk tinggal di hotel, Anda bahkan tidak akan punya cukup uang untuk membayar deposit. Ngomong-ngomong soal, secara singkat perkenalkan 5 unsur uang. Uang 5 elemen adalah koin bulat sempurna. Namun, uang 5 elemen tidak solid, tetapi kosong. Uang 5 elemen berada di luar lingkaran, tetapi di tengahnya ada lubang segi 5. Di permukaan uang 5 elemen, sebuah pentagram terukir. Di tengah pentagram, area pentagonal persis lubang di tengah 5 elemen. 5 elements money juga disebut 5 color money. Alasan untuk ini adalah bahwa warna arai bintang berujung 5 pada uang 5 elemen berubah. Uang 5 elemen yang paling dasar terlihat seperti koin yang ditempa dari besi hitam. Uang 5 elemen ini adalah yang paling dasar 1 yuan. 10 uang 5 elemen hitam ditumpangkan satu sama lain, dan itu akan bergabung menjadi uang 5 elemen cian. Di luar, itu terlihat seperti koin yang terbuat dari perunggu. Dan seterusnya, hitam, biru, putih, kuning, merah. Sesuai dengan besi hitam, perunggu, perak, emas, dan berlian merah. Kedua, nilainya masing-masing mewakili 1, 10, 100, 1000, 10.000. Meskipun Zhu Hengyu menemukan lebih dari 305 elemen uang. Namun, 305 elemen ini sebenarnya 3 perak 5 elemen. Hanya sebuah kantong kecil yang bisa dimasukkan. Menyaksikan Zhu Hengyu masuk ke gubuk, para penonton di sekitar menjadi gelisah. Lebih dari selusin tokoh compang camping bergegas keluar dengan panik. Dia bergegas pergi ke pria kekar bermata satu, merobek pakaiannya dengan panik. Meskipun pakaiannya berlumuran darah, mereka tidak peduli sama sekali. Di bawah penjarahan, pria berotot bermata satu itu dilucuti pakaiannya. Ini belum selesai. Di kerumunan di sekitarnya, jelas ada lawan dari pria berotot bermata satu ini, musuh. Setelah menanggalkan pakaiannya, beberapa orang miskin dengan pakaian compang camping mengambil batu-batu di sekitarnya dan menghancurkan tubuh lelaki bermata satu itu dengan ganas. Baru setelah dia menghancurkannya menjadi manusia, dia mengangkat tangannya dan menarik kakinya dan menyeretnya pergi. Adapun di mana ia diseret dan bagaimana menghadapinya, tidak diketahui. Tulang. Setelah Zhu Hengyu memasuki gubuk, dia melihat sekeliling di langit yang redup. Ketika Zhu Hengyu ingin datang, di dalam gubuk ini, pasti gelap dan lembab bau, dan berantakan ekstrim. Tetapi fakta membuktikan bahwa Zhu Hengyu salah. Meskipun bagian dalam gubuk ini sangat gelap dan lembab, bau di dalam gubuk tidak buruk. Apalagi berbeda dengan imajinasi Zhu Hengyu. Meskipun gubuk itu kosong, tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai 4 dinding gubuk, tetapi miskin. Lingkungan di gubuk sangat rapi dan bersih. Bahkan di sudut gubuk, tumpukan ranjang yang terbuat dari kain lap bersih dan rapi. Terangguk dengan kepuasan, Zhu Hengyu benar-benar puas dengan lingkungan di pondok. Persyaratan Zhu Hengyu untuk material tidak pernah tinggi. Tidak harus mewah atau mewah. Asalkan bersih dan rapi, hangat dan nyaman, itu sudah cukup.
Gubuk sederhana dan tempat tidur sederhana ini tidak berharga, tetapi di mata Zhu Hengyu, tidak ada perbedaan antara hotel mewah ini dan itu. Bahkan gubuk sederhana dan tempat tidur yang terbuat dari kain ini unik. Zhu Hengyu juga sangat puas karena bisa tidur di sini suatu malam. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Hengyu berjalan ke sisi tempat tidur dan duduk dengan lembut. Saya menguji kelembutan dan ketegasan tempat tidur, meskipun tempat tidurnya sederhana dan lusuh, tapi itu benar-benar nyaman untuk diduduki. Mencoba berbaring di tempat tidur, tiba-tiba, perasaan yang sangat nyaman membuat Zhu Hengyu tidak mau bangun. Tidak akan bangun, maka saya tidak akan bangun. Lagi pula, bahkan jika dia bangun, Zhu Hengyu tidak ada hubungannya. Berbaring di tempat tidur yang lembut dan nyaman, Zhu Hengyu perlahan-lahan mengendurkan kesadarannya dan tertidur dengan cara berkabut. Yang disebut mistiness sebenarnya adalah keadaan setengah mimpi dan setengah terjaga. Dalam lingkungan yang aneh dan sangat berbahaya ini, Zhu Hengyu tidak berani jatuh ke dalam tidur nyenyak dengan santai. Jika Zhu Hengyu benar-benar tertidur lelap, siapa tahu pria berotot bermata satu ini memiliki kaki tangan dan menyentuhnya di malam yang gelap. Bukankah Zhu Hengyu akan dipecat dan mati? Oleh karena itu, Zhu Hengyu membagi pikiran ilahi menjadi dua. Setengah pergi tidur, setengah lainnya tetap terjaga. Begitu ada kecelakaan, Zhu Hengyu akan langsung bangun dan berurusan dengan semua perubahan. Malam semakin gelap dan suhu semakin rendah dan lebih rendah. Ada suara gemerisik di luar gubuk, dan pintu gubuk itu didorong dengan lembut. Saat pintu berdering, Zhu Hengyu tiba-tiba berbalik dan duduk dari tempat tidur. Setelah memeriksa dengan tangan kanannya, dia meraih belati di bantal yang telah dibersihkan dari darah. Zhu Hengyu telah terbiasa dengan kegelapan di sekitarnya. Di malam hari, dengan kecemerlangan 365 bulan di atas langit, Zhu Hengyu dapat dengan jelas melihat semua pemandangan di sekitarnya. Pada pembukaan pintu gubuk, sesosok merangkak masuk. Jelas, sosok itu tidak terbiasa dengan kegelapan di gubuk. Begitu dia memasuki gubuk, dia tidak bisa melihat apapun untuk waktu yang singkat. Pada saat bayangan gelap menutup pintu dengan lembut, sebuah benda dingin menghantam tenggorokannya. Meskipun matanya tidak bisa melihat sesuatu, tapi, bahkan jika dia hanya mengandalkan sentuhan, dia bisa dengan jelas memahami benda apa yang ada di tenggorokannya. Dalam gelap, suara lemah berbunyi, "Jangan bunuh aku, ini aku." Di bawah sinar bulan di luar, Zhu Hengyu benar-benar saling mengenali. Orang ini bukan orang lain, tetapi anak lelaki kurus yang melarikan diri sebelumnya. Saling menatap dingin, Zhu Hengyu berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Di hadapan pertanyaan Zhu Hengyu, bocah kurus itu terdiam lama. Untuk sementara, bocah kurus itu berkata dengan sangat lemah, "Ini adalah tempat tinggalku. Jika aku tidak kembali, tidak ada tempat untuk pergi." Zhu Hengyu terdiam. Iya, meskipun dia menyelamatkan hidup pihak lain, dia tidak bisa mengubahnya. Ini adalah fakta dari tempat tinggal pihak lain. Tidak dapat dikatakan bahwa karena mereka telah menyelamatkan hidup mereka, mereka harus menempati harta mereka. Meskipun set ini berfungsi di daerah kumuh ini, jelas bahwa Zhu Hengyu bukan orang seperti itu. Pada saat Zhu Hengyu diam-diam malu dan malu, bocah kurus itu melanjutkan dengan lemah, "Aku mungkin tidak bisa melakukannya lagi. Alasan mengapa aku kembali adalah untuk membalas budi padaku." Sambil berbicara, sosok kurus itu terhuyung-huyung dengan keras dan hampir jatuh ke tanah. Kelemahannya bukan jika reaksi Zhu Hengyu cukup cepat di bawah keributan ini, belati Zhu Hengyu mungkin menyeka lehernya dalam sekejap. Tanpa sadar mengulurkan tangannya, Zhu Hengyu memeluk tubuh lawan. Sangat kurus. Di antara cincin ringan lengannya, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Untuk menggambarkan seseorang kurus, saya biasanya suka menggambarkannya sebagai kurus. Bahkan, tidak ada yang bisa menjadi setipis itu. Tapi hari ini, ketika Zhu Hengyu memeluk bocah itu, dia benar-benar menyadari betapa kurusnya kulit yang ditutupi dengan tulang. Memegang bocah itu, Zhu Hengyu merasa seolah-olah sedang memegang seikat kayu kering. Di antara pelukan ini, Zhu Hengyu jelas merasakan bahwa tangan kirinya, dan juga di lengan kirinya, menjadi basah dalam sekejap. Pada saat yang sama, aroma darah yang kuat memasuki rongga hidung Zhu Hengyu. Tidak baik, merasakan sentuhan lengket di tangan kirinya, Zhu Hengyu langsung mengerti. Jelas, bocah kurus itu ditikam oleh lelaki berotot bermata satu itu, dan darah yang keluar dari bocah kurus itulah yang membasahi seluruh lengan kiri Zhu Hengyu. "Terima kasih telah menyelamatkan saya sebelumnya, tapi saya khawatir itu tidak akan berhasil." Setelah beberapa kali terengah-engah, pemuda kurus itu berkata dengan sangat lemah. "Setelah beberapa saat setelah aku mati, kamu bisa memakanku, kompornya ada di bawah tempat tidur. Makan kamu." Mendengar kata-kata bocah itu, mata Zhu Hengyu tiba-tiba melebar. Benar-benar lelucon. Meskipun Zhu Hengyu benar-benar lapar sekarang, tidak peduli seberapa lapar, Zhu Hengyu tidak bisa makan orang. Sambil mengerutkan kening, lengan kiri Zhu Hengyu mengerahkan kekuatan, mengambil bocah kurus itu, dan berjalan menuju tempat tidur. Dengan lembut menempatkan bocah itu di tempat tidur, Zhu Hengyu berbisik, "Apakah Anda memiliki kandil di sini?" "Ya, semuanya di bawah tempat tidur."
Zhu Hengyu berjongkok untuk pertama kalinya dan menyentuh di bawah tempat tidur. Dengan sentuhan, Zhu Hengyu menyentuh panci besi. Tapi jelas ini bukan yang dia inginkan. Setelah meraba-raba, Zhu Hengyu dengan cepat menyentuh kandil di kaki tempat tidur dan dua batu api di samping kandil. Mengambil dua batu api, Zhu Hengyu memukul kandil dengan keras. Percikan berceceran dalam suara gebukan dari tabrakan batu. Zhu Hengyu tidak asing dengan Flynn. Sebelumnya, sebagai Chu Xingyun, dia menggunakannya berkali-kali. Setelah hanya beberapa ketukan, percikan sputtering berhasil menyalakan kandil. Dengan nyala lilin, Zhu Hengyu memandang bocah kurus itu. Kondisinya sangat buruk. Seluruh dada benar-benar memerah karena darah. Satu lengan kiri juga lemah merosot. Darah merah cerah menetes di ujung jari kirinya. Meskipun aku tidak tahu apakah aku bisa menyelamatkanmu, aku berencana untuk mencobanya, kata Zhu Hengyu. Bocah kurus itu menyentakkan ujung mulutnya dan berkata dengan sedih, tidak, itu benar-benar mati, dan tidak ada yang salah dengan itu. Bagi saya, ini juga melegakan. Hidupmu diberikan kepadamu oleh orang tuamu, bagaimana kamu tidak bisa menghargainya? Sambil berbicara, Zhu Hengyu mengulurkan tangannya dan dengan cepat membuka kancing baju anak itu. Menghadapi gerakan Zhu Hengyu, pemuda kurus itu tidak menunjukkan ekspresi. Melihat Zhu Hengyu dengan mata acuh tak acuh, dia berkata, jika orang tuaku tahu, aku mungkin berharap bahwa aku akan turun untuk menemani mereka lebih awal kan. Zhu Hengyu tidak bisa menahan rasa kaget ketika dia mendengar kata-kata anak lelaki kurus itu. Tapi yang jelas, Zhu Hengyu tidak setuju dengan pandangan pihak lain. Kamu mungkin benar, tetapi bagaimana jika itu salah? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, anak lelaki kurus itu tiba-tiba menutup mulutnya. Iya, bagaimana jika orang tua tidak berpikir begitu? Ngomong-ngomong, berkenalan dulu, namaku Zhu Hengyu, siapa namamu? Kata Zhu Hengyu. Nama, aku sudah lama tidak menggunakannya, karena tidak ada yang peduli siapa namaku. Melihat Zhu Hengyu dalam-dalam, bocah kurus itu berkata, namaku Yan Hui. Yan Hui. Mendengar nama ini, Zhu Hengyu mengangguk, dan sambil menanggalkan pakaiannya, dia berkata, ya, nama yang sangat beraroma. Saat berbicara, Zhu Hengyu menyingkirkan pakaian Yan Hui dengan santai. Melihat sekeliling, ada dua luka di tubuh telanjang Yan Hui. Yang pertama, di atas dada kiri, sepanjang dasi. Darah di dadanya datang dari sini. Cara kedua, di lengan kiri. Noda darah yang menetes dari tangan kiri Yan Hui datang dari sini. Namun, Yan Hui jelas memiliki lebih dari dua luka ini. Tidak peduli itu dada kiri atau luka di lengan kirinya, mustahil mengalirkan darah ke kaki kanannya. Mengerutkan kening, Zhu Hengyu membuka ikatan sabuk Yan Hui dan melepas celana Yan Hui tanpa ragu-ragu. Plasma tebal telah merendam celananya. Plasma kental membuat seluruh celananya berat dan keras. Dia melemparkan celananya ke samping dan melihat dengan penuh perhatian, seperti yang diharapkan. Ada luka mendalam di bagian dalam kaki kanan Yan Hui. Jejak darah terus bocor dari luka. Melihat luka yang menggulung seperti mulut bayi, Zhu Hengyu tiba-tiba mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dengan ragu-ragu. Zhu Hengyu memandang Yan dan menjawab, kamu sangat terluka, aku takut. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Yan Hui tersenyum sedih, dan berkata kepada Zhu Hengyu, kamu masih tidak menyia-nyiakan energimu. Sebelum aku mati, mari kita bicara lagi. Dengarkan aku. Setelah beberapa saat, kamu bisa memakanku. Panci besi ada di bawah tempat tidur dan ada kayu kering di luar gubuk. Tapi saya harap Anda bisa mengubur tulang saya di bawah rumput di belakang gubuk, dan mengubur saya dan orang tua saya bersama. Menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu berkata, tidak. Kamu tidak akan mati. Aku takut apa yang baru saja aku katakan bukanlah bahwa kamu mungkin putus asa. Sebaliknya, akan sangat merepotkan untuk menyelamatkanmu. Dan, dalam proses memperlakukan Anda akan sangat menyakitkan. Yah, apakah kamu takut sakit? Yan Hui tersenyum sedih, aku bahkan tidak takut mati, jadi bagaimana aku bisa takut sakit? Hanya mereka yang hidup yang bisa merasakan rasa sakit. Orang mati tidak memenuhi syarat untuk merasakan sakit. Mendengar apa yang dikatakan Yan Hui, Zhu Hengyu terkejut, dan kemudian dia berkata, dengarkan kamu tidak ingin mati. Jika aku benar-benar ingin mati, aku tidak akan hidup hari ini, kan? Zhu Hengyu tertegun. Tapi pikirkan baik-baik, jika Yan Hui benar-benar ingin mati. Jadi ketika pria bermata satu mengejarnya, mengapa dia melarikan diri? Bukankah lega membiarkan pihak lain membunuhnya secara langsung? Sejujurnya, Yan Hui sebenarnya tidak ingin mati. Alasan mengapa dia mengatakan itu tadi sebenarnya menghibur dirinya sendiri. Jika Anda bisa hidup, siapa yang mau mati? Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu meletakkan belati di tangannya di atas api dan membakarnya. Sambil membakar belati, Zhu Hengyu berkata, jika tidak ada yang terjadi, Anda tidak harus mati. Alasan untuk penilaian ini adalah luka Yan Hui secara otomatis berhenti berdarah. Luka di sisi dalam kaki kanan, meski masih ada jejak darah, tapi aliran darah semakin berkurang. Adapun luka di lengan kiri dan dada kiri, meski masih berdarah, bisa dihentikan dengan jahitan sederhana. Selama pendarahan berhasil, Yan Hui seharusnya tidak bisa mati. Setelah bertanya pada Yan Hui,
Zhu Hengyu menemukan jarum dan benang dari sudut tempat tidur. Setelah menusuk jarum dan memasukkan benang, Zhu Hengyu menatap Yan Hui dengan dalam, "Saya tidak punya obat bius, jadi ketika saya membersihkan luka dan menjahit luka itu akan sangat menyakitkan. Anda harus menahan diri. Kamu bisa membiarkannya pergi, tetapi jika aku berteriak dengan keras, itu scam." "Baik." Zhu Hengyu mengangguk kagum. Zhu Hengyu mengambil belati yang terbakar dan duduk di depan Yan Hui. "Saya melihatnya sebentar." Zhu Hengyu berencana untuk memulai dengan luka yang lebih serius. Di antara 3 luka Yan Hui, luka di dada kiri adalah yang paling serius. Dia sangat kurus sehingga dia bahkan bisa melihat payudara setiap tulang rusuk. Potongan daging dan darah bergulir di seluruh dada kiri. Bahkan pada saat ini, lukanya masih berdarah dengan darah. Jika dia tidak dijahit sesegera mungkin, dia akan mati sampai mati hanya dengan pendarahan. Mengertakkan giginya, Zhu Hengyu menggunakan belati merah panas untuk memotong luka yang tergulung, yang telah memutih dan menunjukkan otot abu-abu yang mati. Zizi, dengan belati yang terbakar jatuh. Dalam suara daging yang terbakar, Yan Hui kejang-kejang. Pada saat yang sama, gigi Yan Hui semakin mengepal. Tapi dari awal hingga akhir, Yan Hui tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah membersihkan lukanya, Zhu Hengyu mengambil benang dan mulai menjahit. Dengan tidak adanya anestesi, gunakan jarum besi dan benang untuk menjahit. Zhu Hengyu pernah merasakan sakit seperti itu, dan itu benar-benar menyakitkan. Tapi lihat kembali Yan Hui. Meskipun otot-otot di sekitar tubuhnya terus bergerak-gerak, tapi dari awal hingga akhir, dia terus mengertakkan giginya tanpa mengeluarkan suara. Dalam perasaan Zhu Hengyu, setiap menit, setiap detik, sulit dan panjang. Segera, luka di dada kiri dan lengan kiri dibersihkan dan dijahit dengan lancar. Diam-diam mengamati, darah telah berhenti. Hanya luka di sisi dalam kaki kanan yang tidak dirawat. Melihat bagian dalam kaki kanan Yan Hui, lukanya seperti mulut bayi. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Luka di dada kiri dan lengan kiri Yan Hui relatif mudah ditangani. Tapi luka di sisi dalam kaki kanannya, meski tidak terlalu lama, sangat dalam. Luka seperti itu adalah yang paling sulit diobati. Jahitan sederhana benar-benar mustahil. Kalau tidak, rongga akan terbentuk di bawah luka. Setelah rongga penuh darah itu akan menyebabkan masalah besar. Mengerutkan kening, Zhu Hengyu berkata, "Aku bisa mengerti luka di dada kiri dan lengan kiri Anda. Tapi bagaimana luka di sisi dalam kaki kanan menyebabkannya?" Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Yan Hui menoleh dan tetap diam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di